Dolar Amerika Serikat melemah tajam pada minggu yang lalu dan potensi penurunan masih bisa berlanjut karena data inflasi pada minggu ini diprediksi melemah. Halo Sobat Traders, ketemu lagi dalam video analisa mingguan untuk market forex. Kita akan bahas prediksi dan peluang-peluang pergerakan market forex minggu ini tanggal 10 sampai 14 Maret 2025. Ada banyak peluang-peluang untuk trading forex baik di major currency maupun juga di cross pair. Oke Sobat Trader, jangan skip video ini, kita akan langsung aja bahas untuk analisa forex minggu ini. Nah, kita bahas dulu ya dari review market. Kita lihat pada minggu yang lalu dolar Amerika Serikat tertekan ya, tertekan memang dari sejak awal minggu sampai close di minggu hari Jumat ya. Kita lihat dolar tertekan. Nah, karena prospek ekonomi yang AS ya yang dikhawatirkan ya, karena terjadi penurunan, dan ditambah lagi laporan data tenaga kerja NFP pada hari Jumat yang mengecewakan. Data NFP kita lihat terjadi penurunan ya, prediksinya kan 159. Nah, penurunan maksudnya tidak mencapai target ya. Yang diprediksi 159 tetapi actual 151 ya, meskipun ada kenaikan dari bulan Januari. Nah, kemudian juga ada Powell speak pada hari Jumat malam. Kita lihat Fed Powell mengindikasikan bahwa bank sentral kemungkinan akan menahan diri ya untuk tidak menaikkan atau menurunkan suku bunga. Tapi dia mengakui bahwa ekonomi AS masih baik aja atau stabil, tapi ketidakpastian meningkat. Nah, ketidakpastian ini yang menjadi pemicu dolar melemah di sejak awal-awal minggu. Oke, lalu kita lihat kalau secara mingguan dolar indeks mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu 3,38% turunnya. Kemudian rival utama dolar, euro ini menguat signifikan banget dalam satu minggu ya. Jarang-jarang si euro ini menguat sampai 4% dalam satu minggu. Kita lihat euro ini menguat karena faktor domestik ya, dimana dari Jerman sejak ada pemilihan yang baru, lalu ada restrukturisasi untuk keuangan mereka. Juga ada Euro Summit di mana para petinggi Uni Eropa ya yang membahas mengenai rencana perdamaian Ukraina dan Rusia. Kemudian juga GBP USD mengalami kenaikan karena dolarnya melemah ya. GBP naik ya 1,26%. Kemudian USD Japanese Yen mengikuti laju dolar turun 1,81%. Oke Sobat Trader, jadi setelah kita tahu minggu yang lalu terjadi penurunan dan kenaikan dari beberapa pairs, lalu minggu ini apa yang menjadi fokus pasar yang perlu kita perhatikan? Fokus utama market minggu ini adalah pada hari Rabu, yaitu ada data CPI atau data tenaga kerja, data inflasi konsumen ya, karena pada hari Kamisnya ada data inflasi dari pihak produsen. Kemudian hari Selasa ada JOLTS. Nah, jadi fokus utama tentunya ke hari Rabu data inflasi. Data inflasi untuk bulan Februari ya diprediksi penurunan secara year on year dari 3,0 menjadi 2,9. Kalau sesuai dengan perkiraan tersebut aktualnya turun, maka bisa jadi dolar akan mengalami pelemahan lanjutan. Oke Sobat Trader, langsung aja kita bahas analisa secara teknikal dan peluang-peluang market minggu ini. Oke, kita lihat untuk pergerakan dolar indeks dulu ya Sobat Trader. Dolar mengalami koreksi, kita lihat koreksi turunnya ya, koreksi turunnya mencapai 61,8 ya, dari pergerakan naik di September ya, lalu puncaknya ke tanggal 1 ya, di bulan 1 ya, di minggu kedua Februari kita lihat lalu turun ya, kita lihat terjadi penurunan. Nah Sobat Trader bisa lihat bahwa penurunan sampai ke 61,8. Nah, ini merupakan golden area ya. 61,8. Jadi 50,0 sama 61,8 Fibonacci retracement merupakan golden area. Jadi kalau harga tidak terkoreksi turun lagi ya, bisa jadi harga akan naik. Tapi tentunya kita lihat dari candle weekly yang sangat bearish, bisa jadi tekanan seller masih kuat. Oke. Jadi Sobat Trader, minggu ini kemungkinan dolar memang masih dalam tekanan ya, bearish, tekanan turun ya. Oke Sobat Trader, jadi kita lihat ya pergerakan dolar yang masih dalam tekanan. Lalu kita lihat untuk Euro USD secara mingguan naik sangat-sangat signifikan ya. Kita lihat ya dari 1,04 dan ditutup di 1,08 ya. Harga tertinggi minggu lalu 1,0888. Nah, saya sudah membuat ya untuk mapping untuk Euro USD, memang masih akan cenderung naik ya, karena akan mengincar. Di sini ada ya Sobat Trader, akan mengincar level
1.09 sampai 1.0932. Jadi kenaikannya masih cenderung berlanjut akan menguji level 1.09. Perhatikan kalau lewatin ya, tertinggi di sini, tertinggi pada November, tanggal 5 November yaitu di 1.0935 ya. Kalau break di atas itu, maka akan rally bullish continuation ya. Bisa jadi akan mengincar 1.1 ya. Oke sobat trader, jadi sabar dulu ya. Ini peluangnya adalah masih cenderung naik. Dan buat kalian yang ingin mencari posisi sell, tentunya ketika harga menyentuh 1.09 dan terjadi rejection atau harga terjadi perlawanan di area tersebut, kita bisa cari posisi sell. Dan kalau posisi sell tentunya bisa mencari peluang 50 sampai 100 pip. Dan kalau berlanjut lagi ya di bawah 1.0760 koreksinya, maka bisa turun berlanjut lagi. Oke, kita lihat untuk GBP USD. GBP USD juga sama seperti Euro, penguatan yang masih cukup terlihat ya, kuat ya, kita lihat. Dan ini kemungkinan jangan dilawan dulu untuk posisinya, tetap ngikutin pergerakan marketnya sobat trader. Di sini aja ya, area di sini terjadi ada rejection di sini di 1.2970. 1.2970 diperhatikan ya di sini sobat trader. 1.2970 karena kalau tidak berhasil melewati, kemungkinan ada koreksi-koreksi turun dulu ya. Oke, untuk posisi buy kita bisa cari saja misalnya di sini. Di sini adalah area pullback ya. Jadi area pullbacknya di sini yaitu di 1.2810 ya. Area pullback nanti dia akan bisa naik lagi. Jadi sobat trader jangan buy dulu di awal minggu ya. Tapi kalau turun ke 2810 mencari posisi buy. Tapi kalau naik lagi di atas 2970 ya, baru bisa cari posisi buy yang rally bullish. Tapi kalau tertahan di 2970 bisa mencari koreksi turun untuk peluang mungkin 50 sampai 100 pips. Oke, kita ke USD Japanese Yen. Nah, USD Japanese Yen ini sobat trader masih tertahan di dalam pola ya, pola resisten trend line kita lihat di sini. Oke, sobat trader kita lihat bagaimana harga tertahan ya. Nah, secara fundamentalnya masih melemah ya untuk USD Japanese Yen ya. USD Japanese Yen-nya melemah berarti yen-nya kuat. Oke sobat trader, jadi kita lihat saat ini untuk support become resistennya adalah di low ini ya, 14863 di sini. Ini adalah support yang sudah di break pada minggu lalu menjadi resisten. Jadi perhatikan apakah harga akan pullback atau retest 14863. Kalau berhasil naik di atasnya, maka sobat trader waspadai ya, tidak mengambil posisi sell dulu. Tapi kalau begitu naik ke 14863 lalu tertekan turun, maka kita bisa mencari posisi sell kembali ya. Kemungkinan penurunan mingguan bisa aja ke 14650 di sini ya. Ini adalah support berikutnya. Tapi kalau harga break di sini ada resisten trend line ya sobat trader. Kalau break di atas resisten trend line, maka kita bisa cari posisi buy untuk USD Japanese Yen. Targetnya ke 150 sampai 151. Oke, banyak peluang untuk market forex minggu ini. Jadi sobat trader bisa siapkan juga untuk dananya ya, untuk deposit ya. Dan jangan lupa perhatikan ketahanan dananya, jangan overload, jangan over trade, dan harus selalu menggunakan stop loss. Oke, share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi. Salam profit.